Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, malam ini Tuhan berbicara buat kita dari Matius 1 ayat 18 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Puji Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan. Judul malam ini, Yesus Sang Penyelamat. Kita sama-sama katakan, Yesus Sang. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal bukan hanya tentang Yesus lahir ke dalam dunia, tetapi juga tentang Yesus yang membawa dirinya untuk menerima semua murka kekal dari Allah Bapanya. Yesus yang pada akhirnya disalibkan, Yesus yang telah menerima hukuman dosa, bahkan ia terhitung sebagai pendosa dan dianggap bodoh. Yesus adalah Sang Juru Selamat, Sang Injil yang lahir ke dunia. Yesus datang membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa pengharapan dan membawa masa depan untuk kehidupan manusia yang percaya kepadanya dan bertobat dari dosa. Nah, Injil mengubah hati manusia yang mati secara rohani, yang terpisah dari Allah. Mereka hidup kembali dalam kemuliaan Kristus. Jadi Injil itu ubah hidup kita semua. Itulah sebabnya kita perlu mendengar Injil. Kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membayar harga yang mahal. Kalau kita ikut Tuhan, pertama kali kita ikut Tuhan, kita membayar harganya sangat mahal. Bahkan kita sudah menjadi anak Tuhan pun kita bayar harganya mahal. Kita tidak disukai, kita dibenci, kita mungkin dikeluarkan dari daftar keluarga. Kita terpisah dari teman-teman kita yang tidak mau akui kita lagi ketika kita berjumpa Tuhan dan hidup kita berubah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, harga yang mahal, harga yang Yesus bayar itu adalah harga yang sangat mahal, yaitu kematiannya di kayu salib ketika ia berkata sudah selesai. Jadi Yesus bukan saja menerima penderitaan fana selama Yesus hidup di muka bumi, tetapi murka Allah yang seharusnya saudara dan saya tanggung, Yesus menanggungnya mengganti kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di acara ini kita harus bersuka cita. Karena seharusnya kita itu binasa, tapi kita diselamatkan oleh Tuhan. Pengharapan dalam Yesus yang telah disalibkan merupakan sumber kekuatan dan sukacita. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, itulah kekuatan kita, itulah sukacita kita. Bapak Ibu Saudara, mengapa Allah harus turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia melalui pribadi Yesus Kristus? Karena tidak ada seorang pun, Bapak Ibu Saudara, jawabannya karena tidak ada seorang pun manusia yang sanggup menyelesaikan persoalan dosanya apapun caranya. Manusia tidak bisa berdamai dengan Allah tanpa kematian Yesus di kayu salib untuk menebus hidup kita. Jadi manusia berusaha mencari segala macam cara agar hubungan dengan Bapa di surga itu dipulihkan. Tapi tidak bisa saudara. Hanya Yesus Kristus yang bisa menghubungkan kita dengan Bapanya. Jadi Yesus Kristus adalah hadiah terindah bagi dunia. Katakan wow. Makanya kita senang kalau kita beribadah kepadanya. Kita harus menunjukkan rasa cinta, rasa sayang kepada Tuhan. Bahwa dia mau berkorban buat kita. Jadi inisiatif keselamatan itu datangnya dari Allah sendiri. Dan hanya melalui Yesus. Manusia berdosa dapat diselamatkan melalui Yesus. Jadi kita semua ini orang berdosa, kita diselamatkan melalui Yesus. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di bawah siapapun. Kisah 4 ayat 12. Ya, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan untuk manusia itu, manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi banyak Allah di muka bumi,
Tetapi Bapak Ibu Saudara dapat menyelamatkan itu Yesus Kristus. Tanpa Dia manusia tidak bisa diselamatkan. Jadi Yesus datang ke dalam dunia dengan misi mulia, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Bapak Ibu Saudara, mengapa Yusuf berencana untuk membatalkan atau memutuskan pertunangannya dengan Maria secara diam-diam? Tadi kita baca. Kenapa sampai Yusuf secara diam-diam mau memutuskan pertunangan itu? Mau membatalkan pertunangan itu, Bapak Ibu Saudara? Nah, dalam konteks masyarakat Yahudi pada saat itu, Bapak Ibu, laki-laki dan perempuan yang bertunangan memang sudah disebut pasangan suami istri, tapi mereka tidak boleh melakukan hubungan suami istri atau hubungan badan. Bapak Ibu Saudara, selama masa pertunangan, kehamilan di luar nikah adalah hal yang sangat memalukan. Jadi kalau mereka sudah tunangan, mereka harus jaga diri baik-baik supaya mereka tidak hamil, khususnya untuk para wanita, karena itu sangat memalukan. Dan sekalipun mereka sudah bertunangan dan salah satu berkhianat atau berselingkuh, maka pasangannya bisa menceraikannya. Jadi ketika mendengar Maria itu hamil, kita semua bisa merasakan bagaimana perasaan Yusuf. Bagaimana mungkin Maria hianati saya? Sebenarnya dalam kandungan Maria itu anak siapa? Kan saya tidak bersetubuh dengan dia. Ini Maria pasti berselingkuh. Dan Yusuf bisa saja menyeret Maria pergi ke pengadilan agama dengan tuduhan persinahan. Atau Yusuf bisa mengumpulkan keluarga besarnya kedua belah pihak untuk memberitahukan atau menceritakan perbuatan Maria dan kehamilannya. Atau Yusuf bisa saja menyiarkan perbuatan Maria ke orang-orang sekampung, ke orang-orang tetangganya atau teman-temannya. Biar Maria rasakan betapa pahitnya hati Yusuf karena dikhianati. Tetapi saudara tahu firman Allah mencatat Yusuf tidak melakukan itu. Firman Allah berkata Yusuf adalah orang yang tulus hati. Yusuf itu seorang yang baik hati. Seorang yang menjunjung tinggi tata susila. Seorang yang mentaati hukum agama. Ia tidak mau mempermalukan istrinya itu di hadapan umum. Ia tidak mau mencemarkan nama Maria di hadapan umum. Sekalipun dia tahu Maria itu hamil dan tidak tahu hamil dengan siapa. Tapi dia tidak mau mencemarkan nama Maria di hadapan umum. Ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Jadi kayak orang talak begitu. Dikasih surat cerai secara diam-diam. Tanpa orang tahu, tanpa umum tahu. Luar biasa kan Bapak Ibu? Dari seorang pribadi Yusuf. Luar biasa tidak? Dia tidak mau mencemarkan nama Maria. Sekalipun Maria hamil tanpa dia tahu dengan siapa. Jadi notis. Peringatan untuk bapak-bapak. Jangan bikin malu istri di hadapan umum. Jangan mencemarkan nama istrimu di hadapan umum. Jangan menjelekannya. Jangan membicarakan dia. Kekurangannya dan kelemahannya. Jangan cemarkan dia punya nama baik. Amin bapak-bapak. Seburuk-buruknya istrimu, dia adalah istrimu. Katakan yes. Yes, tapi pulang di rumah cari tabini. Jangan bicara kekurangannya, jangan bicara kelemahannya. Jangan cemarkan nama baiknya. Istrimu itu harus dihormati, pantas untuk dihormati, bukan dipermalukan. Dan juga untuk anak-anak muda. Jangan mempermalukan pacar Anda di hadapan umum. Amin anak muda. Yang lagi kasmaran. Jangan permalukan pacarmu itu di hadapan umum. Cemarkan nama baiknya. Putus dengan dia. Lalu pacaran dengan perempuan lain. Lalu cerita dia pada perempuan itu. Jadi saya harap yang ada kasmaran nih. Talinga buka akan lalu dengar. Amin anak muda. Jangan permalukan pacarmu. Jangan hina dia. Jangan jelekan dia. Jangan cemarkan namanya. Kalau sudah dapat wanita lain pengganti dia. Jangan permalukan dia. Jangan bicara buruk tentang dia. Amin laki-laki.
Bapak Ibu Saudara, mengapa Yusuf tidak menceraikan Maria, tetapi justru mengambilnya sebagai istrinya? Mengapa Yusuf punya rencana untuk perceraian, untuk pembatalan pernikahan itu? Mengapa dia batalkan, Bapak Ibu Saudara? Mengapa dia rubah keputusan itu? Saudara, jawabannya ketika Yusuf berjumpa Tuhan. Amin. Ketika Yusuf berjumpa Tuhan, dia mengalami perubahan. Pola pikirnya berubah, rencananya berubah. Betul Bapak Ibu? Dalam keadaan bimbang, takut, gelisah, Tuhan hadir bagi Yusuf melalui mimpinya. Malaikat, kamu pergi ke Yusuf sana, bicarakan buat dia, tidak boleh menceraikan Maria. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu sangat penting. Bapak Ibu Saudara boleh buat Natal, acara Natal, bikin segala macam makanan-makanan untuk Natal. Perhiasan-perhiasan Natal, pohon terang di rumah dan sebagainya. Tapi perjumpaan dengan Tuhan itu sangat penting. Untuk apa semua itu kalau Bapak Ibu Saudara tidak berjumpa Tuhan? Karena perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidup kita. Sehingga kita tidak rayakan Natal seperti orang dunia yang rutin, yang biasa kita datang. Tidak Bapak Ibu Saudara. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah cara hidup, pola pikir daripada orang tadi, yaitu Yusuf. Dia mentaati hukum agama. Dia menjunjung tinggi tata susila. Tapi perjumpaan dengan Tuhan membuat dia berubah, membuat keputusan dia buat itu berubah. Apa persoalan yang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini? Anda perlu berjumpa dengan Tuhan. Sehingga Anda mendapatkan solusi atas persoalan yang sedang Anda hadapi dalam hidupmu. Entah masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah usaha, masalah anak-anak, masalah suami, masalah istri Anda, masalah kesehatan Anda dan sebagainya. Anda perlu berjumpa Tuhan. Katakan amin. Tanpa Tuhan Anda tidak bisa dapatkan jalan keluar untuk persoalanmu. Berjumpalah dengan Tuhan. Lewat firman Tuhan, lewat hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang datang berbicara untuk Anda. Lakukan itu. Nasihat-nasihat yang disampaikan untuk Anda, firman Tuhan yang Anda dengar, itu mengubah pola pikirmu yang salah. Perjumpaan dengan Tuhan membuat Yusuf berubah. Ia mengubah keputusan yang dia buat saat pikirannya lagi bimbang, lagi kacau. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau masalah datang, jangan buat keputusan dalam situasi Anda lagi kacau pikiran, lagi bimbang, lagi tidak tenang. Jangan ambil keputusan dalam kondisi demikian. Katakan yes. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Tadi Yusuf berubah. Dalam perjumpaan itu Bapak Ibu Saudara, ada 3 pesan yang Tuhan sampaikan lewat malaikatnya kepada Yusuf. Yang pertama, jangan takut. Matius 1 ayat 20. Tuhan bilang untuk dia melalui malaikat, jangan engkau takut, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Tuhan bilang, Yusuf jangan kamu takut. Jangan kamu takut untuk menerima Maria menjadi istrimu. Jangan takut menikah dengan Maria. Jangan takut dengan tradisi dan adat istiadat orang Yahudi. Yang kalau ketahuan bisa dia apa? Kena hukuman yang berat. Jangan takut dengan perkataan orang-orang negatif. Jangan takut dengan persoalan yang kamu sedang alami. Jangan takut untuk mengikuti perintahku. Jangan takut Yusuf. Bapak Ibu Saudara, dalam hidupnya ada banyak ketakutan. Mungkin Bapak Ibu Saudara di sini tapi takut. Siapa yang tidak pernah takut? Angkat tangan yang takut. Yang ada berarti saya sendiri. Saya takut Tuhan. Saya takut Tuhan. Tidak ada yang takut, puji Tuhan, haleluya. Berarti firman Tuhan ini datang buat saya. Karena memang masalah agak ini saya ada lagi takut saudara. Bapak Ibu, dalam hidup ini ada banyak hal buat kita takut. Betul? Tuhan bilang jangan takut Yusuf. Kamu pikirkan hal-hal yang belum terjadi. Yesus sudah membayangkan, kasihan nanti Maria dipermalukan yang kedua. Hukum Yahudi kenal dia. Dia akan dirajam mungkin dengan batu. Atau mungkin dia akan dikeluarkan dari desa ini. Jadi Yusuf berpikir gimana keluarga besar
Gimana perkataan orang-orang, itu kita pikirkan. Saudara, kita pikirkan hal-hal yang belum terjadi. Membuat kita jadi ketakutan. Padahal itu belum terjadi. Katong pikir hal-hal yang sedang terjadi, saudara. Pikir sehari ini, jangan pikir esok. Ya, jadi Bapak Ibu saudara jangan takut yang hal-hal yang perlu di dunia ini. Saudara lihat Maria perawan itu saja bisa mengandung. Siapa bisa buat itu? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia itu tidak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Tuhan punya cara banyak untuk menolong saudara dan saya. Jadi malam ini jangan takut terhadap apapun. Amin. Entahkah anak-anak saudara, entahkah rumah tangga saudara, entahkah persoalan bisnis saudara, jangan takut. Kan kita belum melihat akan, kita sudah ketakutan. Padahal belum. Orang Israel dia Goliat sudah takut, baru belum berperang. Betul Bapak Ibu? Bangsa Israel yang begitu hebat, lihat Goliat sudah apa? Ketakutan, belum peperangan sudah kalah. Tapi Daud memandangnya berbeda. Kau halangi aku, kau datangi aku. Kau datangi aku dengan kamu punya pakaian perang, dengan kamu punya lembing, dengan kamu punya tombak. Aku datangi kamu dengan Tuhan Allah semesta alam. Saudara, kita pandang sesuatu itu dari sudut pandang Tuhan. Supaya jangan kita takut. Kita lihat ini, aduh ini apa mau jadi tahun 24. Jangan pikir tahun 24 saudara, pikir tahun 2023 dulu. Katakan amin. Jadi taat saja buat Tuhan. Lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Makanya harus ke gereja dengan firman Tuhan. Jangan di rumah saudara. Firman Allah berkata, Yusuf bangun dari tidur dan melakukan seperti apa yang Tuhan katakan kepadanya. Ayat 24. Yusuf taat pada perintah Allah. Ia berani mengubah keputusannya yang salah. Dia bersedia menanggung segala risiko. Ia harus bertahan menghadapi gunjingan-gunjingan, cemoohan-cemoohan, dan perkataan negatif dan buruk dari orang-orang sekampung, tetangga, keluarga besarnya, serta teman-temannya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan mengambil keputusan yang salah. Keputusan berdasarkan emosi, berdasarkan kemarahan, dan berdasarkan pikiran Anda yang kacau. Jangan ambil keputusan dalam kondisi seperti itu. Katakan amin. Saudara, kalau berjumpa Tuhan, Tuhan kasih solusi, kita bahagia. Jangan saudara bawa persoalan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Bawalah semua untuk Tuhan. Tuhan tahu untuk menolong Anda. Tuhan tahu untuk menyelesaikan persoalanmu. Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian lama juga kita menemukan seorang nabi namanya Hosea. Nabi ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia berbicara kepada umat Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Umat Israel hidup dalam penyembahan berhala. Umat Israel yang tidak lagi menyembah Tuhan dengan benar. Tuhan bilang, Hosea sini, pergilah. Ambillah seorang perempuan sundal, perempuan pelacur, nikahi dia dan lahirkan anak-anak sundal. Saudara bisa bayangkan, Hosea bisa bilang apa? Tuhan, beta hamba Tuhan, beta diurapi Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan? Nanti jemaat bilang apa Tuhan? Nanti orang-orang bilang apa Tuhan? Nanti masyarakat bilang apa Tuhan? Bagaimana mungkin saya menikah dengan seorang pelacur? Saya hamba Tuhan. Saya hidup dalam kekudusan. Tidak mungkin Tuhan. Tuhan, jangan Tuhan. Firman Allah berkata, Hosea taat. Sama seperti Yusuf taat. Jadi Tuhan mau kita taat ketika mendengar Tuhan berbicara. Jangan saudara lawan Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, ikuti A. Jangan lawan Tuhan. Hosea taat Bapak Ibu Saudara. Ia pergi dan kawin dengan Gomer. Dan perempuan ini melahirkan anak-anak Israel, Lo-Ruhama dan Lo-Ami. Saudara tahu apakah sampai di situ persundalannya selesai? Waktu sudah menikah dengan Nabi Hosea? Tidak. Malam-malam tidur sama suami cari, mana dia di mana nih? Dia di mana nih? Ini Gomer di mana nih? Firman Tuhan bilang, Gomer kembali melacur dirinya dengan banyak kekasih.
Dari kehidupan persundalannya, dari kehidupan pelacurnya, dia diangkat, dikawini oleh hamba Tuhan dan melahirkan anak-anak. Tetapi dia kembali kepada hidup yang berdosa, hidup sebagai wanita pelacur dengan mempunyai banyak kekasih, dengan mempunyai banyak orang-orang, banyak laki-laki. Dia pergi tinggalkan suaminya. Dia bersundal dengan banyak laki-laki. Dia tinggalkan suaminya dalam waktu yang lama. Tuhan berfirman, Hosea, cari Gomer. Saudara, secara manusia, Gomer bisa bilang, Tuhan dia supiki tahu, dia supiki berbuat dosa ulang. Tuhan dia sudah melacur ulang Tuhan. Tuhan perintahkan saya sudah taat Tuhan. Tapi dia kembali kepada kehidupan yang berdosa. Tuhan bilang pergi, cari dia. Pergi cari dia. Jemput dia. Dan bawa dia pulang kepadamu. Terima dia. Kasihani dia. Cintai dia. Walaupun dia telah pergi darimu. Dan berzina dengan banyak laki-laki. Dengan banyak kekasih-kekasihnya. Cari dia. Hosea taat pada perintah Tuhan. Firman Allah berkata, ia pergi mencari Gomer. Hosea pergi untuk mencari Gomer, Bapak Ibu Saudara. Wanita yang telah mengkhianatinya. Yang kembali kepada kehidupan yang lama yang berdosa. Dan dia mendapatkan Gomer. Dan bukan saja dia ambil Gomer seperti itu. Sekalipun itu istrinya. Tapi dia harus tebus Gomer dulu. Dan firman Allah berkata dia tebus Gomer kembali dengan 15 uang perak dan 150 kilogram gandum. Begitulah cinta Tuhan untuk orang Israel. Tuhan mau tunjukkan buat orang Israel, lihat. Sekalipun kamu bersinah, bersundal, melacur dirimu. Kamu hidup dalam perzinahan secara rohani. Menyembah berhala-berhala. Menyembah ilah-ilah. Menyembah dewa-dewa. Membuat kue kismis kepada berhala-berhala. Sekalipun kamu meninggalkan aku. Aku tetap mencintai kamu. Aku tetap mengasihi kamu. Itu cintaku kepada kamu. Aku menerima kamu. Apa adanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sayang kita semua. Tuhan datang angkat kita dari hidup lumpur dosa. Tuhan tarik kita dari hidup perbudakan dosa. Hidup yang terkutuk. Kehidupan yang kita warisi dari orang tua yang berdosa. Dari leluhur-leluhur kita yang berdosa. Yang sudah mati tapi kita menanggungnya. Firman Allah berkata, Bapak-bapak kami telah berbuat dosa. Mereka telah mati, tidak ada lagi. Tapi kami menanggung hukumannya. Dan Yesus datang untuk saudara dan saya. Menebus dari perbudakan dosa. Dari kecemaran, dari perzinahan, dari kenajisan. Kenapa kita kembali seperti Gomer? Bukankah kita sudah ditebus? Bukankah kita sudah diangkat dari hidup yang terkutuk? Kenapa kembali pergi? Jadi maksudnya kalau kita sudah ditebus Tuhan, jangan kembali buat dosa yang sama. Karena Anda sudah ditebus. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Tuhan bilang untuk Hosea, pergi cari dia. Sekalipun dia tidak pantas jadi istrimu, cari dia. Tuhan mau bilang untuk kita semua di malam Natal nih. Kita tidak pantas sebenarnya sebagai anak Bapa. Karena kita selalu menentangnya, kita selalu melawannya. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan untuk berbicara buat kita. Tapi kita tidak mau dengar. Kita tutup telinga kita. Kita tutup hati kita rapat-rapat. Kita kunci hati kita. Semua firman Tuhan disampaikan. Semua nasihat yang disampaikan. Semua teguran yang disampaikan. Anda tidak mau dengar. Anda suka melawan. Dan tinggalkan Tuhan. Dan kembali kepada hidup berdosa. Kepada kehidupan yang lama. Kita seperti Gomer. Jemaat hidup Ambon, hargailah hamba-hamba Tuhan yang terus bicara buat Anda.
Kalau saja Anda tahu bahwa kami itu mengasihi Anda. Sama seperti Hosea. Secara manusia Tuhan kan Yesus pergi. Dia pergi juga dengan yang jahat. Kenapa harus pergi cari dia? Tuhan bilang cari dia. Walaupun dia tidak pantas, cari dia. Aku telah menebus dia. Yesus menebus saudara dan saya. Jadi kalau Anda ditegur oleh hamba-hamba Tuhan, Anda dinasihati, buka hati. Jangan tutup pintu hati. Amin Bapak Ibu. Itulah Tuhan dengan cintanya. Sekalipun kembali hidup berdosa, tapi Tuhan tetap nanti saudara dan saya. Untuk apa kita buat Natal? Tapi kita hidup berdosa. Kita membenci satu dengan yang lain. Kita memusuhi satu dengan yang lain. Kita menjelekan satu dengan yang lain. Kita melukai satu dengan yang lain. Kita menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Hormatilah hamba-hamba Tuhan. Hargailah hamba-hamba Tuhan yang telah berbicara kepada Anda. Buka hatimu supaya di malam Natal ini terobosan besar terjadi dalam hidupmu. Sehingga tahun 2024 nanti Anda melihat hal-hal besar terjadi. Bukan saja untuk pelayanan gereja ini, tapi hidupmu dan keluargamu dan keturunanmu. Tuhan sayang kita Bapak Ibu. Tuhan mengasihi kita. Saudara, saya renungkan ini, saya sedih. Betapa banyak kami sebagai hamba Tuhan menanti Anda. Kadang-kadang kami tidak suka bicara lagi, diam saja. Pergi sudah, berjalan sudah. Sampai ada waktu saya kembali. Seseorang berkata bahwa saya, Mama, beta sulalah. Beta sulalah. Beta ingin seperti dulu. Yang melayani Tuhan, yang bersemangat dan bergairah. Tapi belum puji Tuhan. Saya percaya ada doa-doa yang dinaikkan. Sehingga Anda juga kembali. Jadi jemaat hidup Ambon, Tuhan mengasihi engkau. Siapapun engkau ada malam ini. Dengar Tuhan sayang padamu. Jangan kembali kepada kehidupan yang berdosa. Jangan kembali hidup berdosa. Karena Anda sudah ditebus. Bukan dengan 150 gram gandum dan 15 uang perak. Tapi darah Tuhan Yesus menebus hidup saudara dan saya. Yang kedua Bapak Ibu. Pesan pertama jangan takut. Pesan kedua. Anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 20. Bapak Ibu Saudara, hal ini tidak dapat dijelaskan melalui nalar manusia. Karena kelahiran Yesus adalah suatu misteri dan mujizat terjadi atas kuasa Allah. Untuk menyelamatkan manusia, maka Allah berinkarnasi menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Di dalam inkarnasi inilah ia datang ke dunia sebagai layaknya manusia, yaitu dikandung, lahir, dan besar. Tetapi perbedaannya adalah Yesus bukan lahir atas kehendak manusia, keinginan manusia, tapi atas kehendak Allah. Kuasa Roh Kudus menaungi Maria, maka hal itu bisa terjadi. Hal ini menunjukkan kemahakuasaan Allah, kehebatan Allah. Mengapa kelahiran Yesus dari seorang perawan begitu penting Bapak Ibu? Saya catat di sini. Karena ini merupakan penggenapan nubuatan dari para nabi. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi mengapa kelahiran Yesus dari seorang perawan itu begitu penting? Karena untuk penggenapan nubuatan. Setiap nubuatan yang dilepaskan untuk Bapak Ibu Saudara, percayalah itu akan terjadi. Pasti. Katakan pasti. Setiap nubuatan itu dilepaskan karena manusia bukan bernubuat mengikuti keinginan hatinya, tetapi setiap nubuatan itu berasal dari Roh Kudus. Jadi ketika gembala hamba Tuhan melepaskan kata-kata prophetik, kata-kata nubuatan, percayalah itu pasti terjadi. Katakan amin. Jadi kalau sudah dinubuatkan ada jangan semungkin kapai mama bilang batul kasihnya batul. Sehingga ada yang betul. Jadi hal ini menunjukkan bahwa janji Allah tergenapi dan Allah tidak pernah berdusta. Karena setiap nubuatan beribu-ribu tahun lalu akhirnya tergenapi. Yesus lahir dari perawan Maria. Itu tidak mungkin
tapi terjadi. Manusia berkata, bagaimana mungkin seorang perawan hamil? Itu tidak mungkin. Betul Bapak Ibu? Tidak mungkin. Tapi Yesus bilang mungkin. Itu menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Katakan amin. Yang B, karena Yesus lahir atas kehendak Allah dan kuasa Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah korban yang sempurna yang dapat menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ia adalah manusia seutuhnya. Ia pernah mengalami kepedihan, penderitaan, pergumulan, rasa sakit, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan ia juga bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus pernah mengalami pengkhianatan dari orang-orang dekatnya. Baik itu Petrus maupun Yudas. Yesus pernah ditinggalkan sendirian di Taman Getsemani dengan beban-beban doa yang berat. Berdoa sendirian di Taman Getsemani. Dan firman Allah berkata, peluhnya seperti darah yang bertetesan. Ketidakadilan di pengadilan. Seharusnya ia bebas, tetapi justru orang jahat dibebaskan. Ia dihina, dipermalukan, diludahi, dicambuk, dan dimahkotai duri. Ia juga menerima teriakan-teriakan dari orang-orang yang pernah ditolong. Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Bukan saja dari orang-orang Yahudi, tapi orang-orang yang pernah Yesus tolong. Dalam gerombolan manusia yang begitu banyak, kumpulan orang-orang yang begitu banyak yang menyaksikan peristiwa Yesus disalibkan, mereka berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Jadi Anda tidak perlu malu untuk bercerita kepada Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidupmu, kegagalan-kegagalanmu, kelemahanmu, dan berbagai persoalan yang Anda alami, karena dia pernah jadi manusia dan dia manusia seutuhnya. Itulah sebabnya kita bisa datang dan berbicara dengannya. Amin Bapak Ibu Bapak. Beta gagal Bapak. Bapak beta salah, beta berdosa. Beta minta ampun. Bapak beta ingin buat baik, tapi kok selalu beta buat jahat. Bapak beta ingin jujur, tapi kenapa beta suka berbohong. Bapak beta menderita Bapak. Saudara yang Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, dia jadi manusia dan dia merasakan penderitaan saudara dan saya. Sebab itu Anda tidak perlu malu dan datang bercerita kepadanya. Di malam Natal ini katakan semua yang ada di hatimu. Bapak beta menderita. Bapak kenapa dia itu jahat, beta yang dapat akang. Kenapa bukan dia masuk penjara beta? Kenapa bukan dia dihukum beta? Kenapa bukan dia tapi beta? Kenapa Tuhan? Tuhan itu merasakan dan dia akan menolong Anda karena dia pernah mengalaminya. Jadi kita tidak boleh lari ke orang yang salah. Kita datang kepada Yesus yang pernah mengalami ini. Kalau Anda dikhianati, datang buat dia. Bapak beta dikhianati. Paling sakit orang-orang dekat hianati beta. Orang-orang dekat hina beta. Orang-orang dekat permalukan beta. Anda bisa datang dan katakan itu buat Tuhan. Teman-teman di kantor saya suka beta Bapak. Beta buat baik untuk dorang, tapi dia menyakiti beta. Dia itu Allah, tetapi dia juga Tuhan. Dan dia ingin Anda bercerita kepadanya sebagai seorang Bapa yang mau mendengar rintihanmu. Amin Bapak Ibu. Jangan malu untuk berbicara dengan Tuhan. Di malam Natal ini katakan semuanya yang ada di hati Anda. Tuhan beta kesepian, beta pun anak semperhatikan beta. Tuhan beta pun mama semperhatikan beta. Tuhan beta pemimpin yang lihat beta, yang tolong beta. Tuhan beta dihindari orang. Tuhan beta berdoa sendirian. Beta mengalami beban-beban berat dalam hidup. Sehingga ada orang mengerti beta. Malam ini Tuhan bilang, aku ada. Karena aku pernah mengalaminya. Anda menderita karena tidak adil. Datang buat Tuhan. Karena Tuhan pernah mengalaminya. Anda ditolak. Datang kepada Tuhan. Karena Tuhan pernah mengalami tertolak. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati. Datang kepada Tuhan. Karena dialah jawaban yang tepat. Dia merasakan lebih dulu. Makanya dia mengerti kelemahan Bapak Ibu saudara dan saya. Dan dia siap untuk menolong kita. Bukan saja dia mendengar keluh kesah kita. Erangan kita. Tetapi dia menolong kita. Membawa kita keluar. Dan malam ini Tuhan mau bahwa Bapak Ibu saudara keluar daripada segala macam
persoalan, masalah, kelemahan yang sementara Anda alami, Tuhanlah jawabannya. Tuhan yang akan menolong Anda karena Dia pernah mengalaminya. Amin. Bapak Ibu diberkati? Ya. Berapa banyak diberkati bisa angkat tangan? Berapa banyak ya turun tangan puji Tuhan? Berapa banyak anak-anak muda yang dikhianati pacar bisa angkat tangan? Kalau Anda diputus pacar Anda, datang buat Tuhan. Tuhan, saya diputus oleh pacar saya sudah berkorban banyak buat dia. Beli kemeja, beli sepatu, beli motor per dia. Tuhan, beta paling sesak napas Tuhan. Dia sepigi dengan Siti Tuhan. Aduh Tuhan, beta hancur hati Tuhan. Subawa makan rujak, perkenalkan yang orang tua. Supi baronda sampai di Alang Asaude. Tuhan paling sakit, datang buat Tuhan karena Tuhan pernah alami itu, amin. Jadi kalau Anda pernah dikhianati pacar Anda, bilang itu buat Tuhan. Orang-orang buat Anda tidak ada bilang akan, di malam Natal dibilang akan jujur per Tuhan. Jangan duduk lalu mulut tak tutup, lalar duduk juga saudara saya usirakan. Bilang akan jujur per Tuhan, amin. Supaya ini longgar. Kalau laki saya kasih uang Tuhan Yesus dari tahun ke tahun, dia simpan dia pun uang di bawah bolsak, saya pernah kasih per beta, bilang akan per Tuhan. Amin. Tuhan Yesus dari tahun ke tahun beta pembini ini cerewet sampai apalagi bulan Desember dia peras beta. Tuhan beta paling tersiksa. Bilang semua per Tuhan. Di sini tidak ada saudara. Bilang semua yang ada ini karena Tuhan rasakan, yang saudara rasakan Tuhan sudah alami. Tekan amin. Amin Bapak Ibu. Ya diberkati semuanya, amin. Puji Tuhan. Jadi malam ini Tuhan mau mendengar semua yang ada di hati kita. Karena Tuhan pernah alami. Dia mau tolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Dikucilkan dari keluarga, dicoret nama dari keluarga. Yang ketiga, anak itu harus engkau beri nama Yesus. Ayat 24. Nama menyatakan karakter diri dan tujuan hidup. Nama Yesus berasal dari kata Ibrani Yosua atau Yehosua. Yang artinya Allah penyelamat atau Tuhan adalah keselamatan. Maria sudah diberitahu bahwa anak itu harus diberi nama Yesus. Dan Yusuf juga sudah menerima pemberitahuan yang sama dari malaikat. Jadi anak itu akan menunaikan peranan penting dalam sejarah keselamatan manusia. Dan Yusuf melaksanakan kehendak Allah dengan taat. Yusuf menjadikan anak itu keturunan Daud yang sah. Karena memang Yusuf dari keturunan Daud. Itulah peran penting yang dimainkan oleh Yusuf untuk mendukung rencana keselamatan Allah yang hari di dunia. Untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Jadi kelahiran Yesus, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya adalah tindakan anugerah Allah. Hanya karena anugerahnya saudara dan saya diampuni. Menjadi orang benar di hadapan Allah. Dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Senang kasih dapat hidup kekal Bapak Ibu? Senang. Nah sudahkah Bapak Ibu Saudara menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup saudara? Berapa banyak orang yang mau terima Tuhan Yesus? Tuhan masih di beta penghati juga. Berapa banyak? Yang di atas, yang di bawah, puji Tuhan turunkan tangan. Biarlah Tuhan ada di hati Bapak Ibu Saudara sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Membawa ketenangan, membawa kedamaian. Kita tidak tahu tahun 2024 apa yang terjadi. Tapi tadi kita dengar Ibu Pastor Dina bilang, sebagai pimpinan Dewan Apostolik, kita harus banyak berdoa. Karena berita-berita yang kita dengar akan menakutkan. Berita-berita yang kita baca menakutkan. Ini begini, negara begini. Semua itu membawa ketakutan. Tapi Ibu Pastor Dina katakan tadi, kita harus banyak berdoa. Dengan doa kita akan melihat hal-hal besar terjadi. Saya percaya tahun 2024. Sekalipun banyak berita yang menakutkan. Tapi karena kita punya Yesus yang ada dalam diri kita. Kita akan kokoh, teguh berdiri. Dan tetap melayani Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan. Dan semua yang percaya katakan amin.